Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Laudia Gili, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, baik, pertama-tama sebelum kita mulai materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Polingai. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Polingai. Saya Mas Hafiz. Saya Satika. Saya Woli Manisa. Saya Indarwati. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan tentang komponen dalam modul ajar. Nah, modul ajar pada kurikulum Merdeka terdapat 3 komponen utama yang harus ada pada modul ajar. Komponen ini sangat penting dan harus ada dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Komponen pada modul ajar dapat ditambah oleh guru sesuai dengan keadaan peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Nah, seorang guru diberikan kebebasan dalam membuat modul ajar dan mengembangkan komponen modul ajar yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut salah satu, bisa kan menjelaskan dulu? Ada sebut Tidak kayaknya tadi. Menurut Salsabila dan Jannah 2023. Menurut Salsabila dan Jannah 2023, modul ajar memiliki beberapa komponen, antara lain informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, adapun penjelasan secara rinci akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu pemateri pertama. Kepada saudara saya persilakan. Baik, di sini yang pertama ada informasi umum. Pada informasi umum saya akan membahas 3 poin, yaitu identitas perancang modul, kompetensi awal, dan D3 atau yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, informasi identitas perancang modul. Identitas perancang modul menyangkut tentang informasi seperti nama penulis, institusi, tahun pembuatan modul, dan tingkat pendidikan yang dituju, kelas atau semester yang ditargetkan, serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan modul ajar tersebut. Itu semua merupakan bagian penting dari identifikasi sebuah modul ajar. Hal ini sangat penting untuk mengetahui bahwa modul ajar yang dibuat tersebut merupakan susunan dari guru yang mengajar pada kelas tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan kompetensi awal. Tujuan utama dari pengembangan modul ajar adalah untuk menjamin bahwa siswa mampu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan awal pada capaian pembelajaran yang sudah diimplementasikan. Kompetensi awal dirumuskan dalam bentuk pernyataan kalimat. Penyusunan kompetensi awal disesuaikan dengan pokok bahasa yang materi yang sedang berlangsung diajarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, P3 atau yang sering dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan menjadi ciri khusus pada pembelajaran kurikulum Merdeka yang tidak dimiliki pada kurikulum sebelumnya. Yaitu P3 dirancang sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa pada saat proses pembelajaran, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan atau mengembangkan karakter siswa dalam proses pembelajaran dan mengajar. Hal ini merupakan penambahan signifikan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya dibandingkan dengan FPP yang tidak mengakomodasi profil pelajar Pancasila. Baik, saya kembali ke saya kembali ke Pak Moderator. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Sekarang kita lanjut kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk siswa dalam tujuan meningkatkan kualitas dari pembelajaran serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik sekolah tersebut. Komponen ini dapat berupa penggunaan teknologi dan berbagai alat tulis lainnya yang diperlukan siswa dan pendidik. Yang kelima, target peserta didik yang memuat tiga kategori. Yang pertama,
disampaikan dalam tiap pertemuan. Komponen informasi umum dalam modul ajar memiliki kesamaan dengan RPP. Hanya saja sebagai P3 sebagai bagian dari modul ajar tidak dimuat dalam RPP kurikulum 2013. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, setelah tadi materi dari pemateri kedua, sekarang kita lanjut kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada bagian yang kedua yaitu komponen inti. Pada kegiatan inti ada sejumlah tahapan yang guru harus lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencakup inti dari pembelajaran yang esensial dan dapat dievaluasi menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman siswa setelah mereka menerima materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu isi capaian pembelajaran yang spesifik dan urutan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Hal ini dijelaskan kegiatan pembelajaran dan materi yang digunakan serta metode yang sesuai untuk siswa yang berbeda dari teknik penilaian yang digunakan. Yang kedua, pemahaman bermakna, yaitu gambaran pembelajaran yang tidak sekedar mengingat konsep-konsep atau fenomena saja, tetapi memerlukan tindakan yang memadukan prinsip-prinsip tersebut agar tercipta pemahaman yang baik di kalangan siswa. Oleh karena itu, ide-ide yang diterapkan oleh guru memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku siswa, tetapi dibutuhkan kegiatan yang memungkinkan konsep-konsep tersebut terhubung sehingga dapat membangun pemahaman yang kuat pada siswa. Yang ketiga, pertanyaan pemantik adalah pertanyaan awal yang diajukan oleh guru kepada siswa yang disusun dalam modul ajar untuk merangsang kemampuan berbicara, membangkitkan rasa ingin tahu, memulai percakapan antara siswa atau dengan guru, serta memulai proses observasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari pemateri ketiga. Sekarang kita langsung ke pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator ketiga, yaitu komponen inti bagian 4. Yang mana bagian 4 ini kegiatan pembelajaran mencakup skenario pembelajaran di dalam atau di luar kelas yang merupakan program terstruktur untuk memenuhi kebutuhan siswa, meskipun dapat disesuaikan dengan mata pelajaran lain yang tidak termaksud dalam jadwal yang direncanakan. Tahapan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, dan kesimpulan yang mengadopsi metode pembelajaran aktif. Yang kelima, asesmen atau penilaian. Asesmen penilaian dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 kategori penilaian yang dirancang. Yang pertama, penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kondisi psikologis dan kognitif mereka. Yang kedua, penilaian formatif, yakni penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, adapun beberapa penilaian beragam. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu penilaian dapat berupa sebaya dan penilaian berdasarkan catatan peristiwa tertentu. Yang kedua, penilaian kinerja, yaitu mencakup evaluasi terhadap keterampilan atau kemampuan psikomotorik siswa seperti presentasi, drama, dan aktivitas lain yang menunjukkan kinerja langsung. Yang terakhir, penilaian tertulis, yaitu penilaian meliputi tes objektif seperti pilihan ganda, isian, esai, dan format teks lainnya yang dapat disesuaikan oleh guru sesuai kebutuhan pembelajaran, pengamatan, penilaian diri, penilaian dari teman. Dan yang komponen inti yang bagian terakhir yaitu refleksi. Nah, jadi refleksi ini bagi guru dan siswa untuk melakukan evaluasi tentang kekurangan serta kelebihan pada aktivitas pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut yang akan dilakukan guru pada setiap akhir pembelajaran, sehingga guru dapat mengupayakan solusi atau memperbaiki proses pembelajaran
yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemateri keempat. Sekarang kita beralih ke pemateri kelima yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama yaitu lampiran. Di dalam modul ajar juga memuat lampiran-lampiran yang berisikan yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, yang guru di mana sudah membuat untuk tujuan memudahkan pelaksanaan asesmen. LKPD ini ditunjukkan bagi peserta didik dan disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Lembar kerja siswa ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Nah, yang kedua, pengayaan dan remedial, di mana pengayaan ini disiapkan oleh guru bagi siswa yang dapat mencapai kompetensi di atas rata-rata, dan remedial untuk siswa yang belum menjangkau kompetensi yang ditentukan oleh guru. Yang perlu kita ketahui, pengayaan ini adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh pada peserta yang dibesarkan dengan prestasi tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran ulang. Saat merencanakan kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Yang ketiga, bahan bacaan yang didesain untuk menambah pengetahuan bagi guru maupun bagi peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdagangkan pemahaman materi pada saat itu atau akhir. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Itulah tadi materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lode Morgan Mahadid dengan stambuk S1M1211108. Ingin melanjutkan materi sebelumnya yaitu glosarium. Glosarium yang berisi istilah beserta artinya sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka, yaitu memuat referensi yang dipakai dalam pembuatan modul. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam modul pengembangan terbuka. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Penjelasan menurut Maulidia 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.